Halo semua teman Sugawo Kori channel semuanya, dimanapun teman-teman berada, semoga kondisi selalu dalam keadaan sehat dan selalu selamat dimanapun berada. Halo Pak Sugawo, selamat bagaimana siang. Ya. keadaannya hari ini? Sekarang cuaca sudah mulai agak terang ya. Mulai terang. Nah, sedangkan kebelakangan hujan, bahkan di daerah Bali curah hujannya cukup tinggi nih kemarin. Ya kemarin. Jadi sekarang di sini seperti sekarang Denpasar ini udah mulai terang. Kemarin saya juga pulang kampung sudah mulai, tapi masih tetap di celah-celah itu ada hujan. Dan yang paling krusial sekarang ini, paling penting ini kan bagaimana kita sekarang mendukung pemerintah untuk mendukung suksesnya G20. Oh ya, karena kebetulan suasana hari ini menjelang G20. Ya. Nah, tapi sebelum kita menjelang G20 nih Bapak, berapa minggu, 1-2 minggu ke belakang di Bali kan kita dihadapkan dengan banyak cobaan nih, banyak sekali bencana alam, titik-titik baik itu longsor, pohon tumbang, banjir bandang, bahkan menelan banyak kerugian baik materi dari rumah warga yang hancur maupun ada warga yang terseret banjir. Gimana sih Bapak, mulai kan kemarin kita juga udah lihat Bapak berkegiatan juga ada di Jembrane, ada di Karangasem. Nah, itu mungkin bisa sedikit sharing nih sama teman-teman. Begini, banjir bandang ini yang terjadi terutama di daerah Jembrana itu adalah sudah berulang kali ya. Itu durasinya itu sekitar 4-5 tahun sekali terjadi. Tapi sebelum kita menganalisis tentang kenapa terjadi ini, saya melihat bahwa cikal bakal berawalnya terjadinya banjir bandang di beberapa tempat di Jembrana ini tidak lepas dari kondisi tahun 99 ya, pasca reformasi, di mana terjadi perampasan hutan besar-besaran oleh masyarakat yang tidak terkontrol di daerah itu. Dan itu mengakibatkan yang di dalam itu hutan itu kemungkinan juga sudah banyak pohon-pohon yang besar itu sudah habis gitu. Nah, kondisi ini belum sempat ditata dengan baik kembali. Sehingga dengan demikian ketika terjadi curah hujan yang tinggi, akhirnya yang terjadi adalah meluapnya air di sungai-sungai dan sungai tidak bisa menampung, yang menjadi korban adalah masyarakat. Oke, itu kita tidak boleh menyesali masa lalu, tidak boleh menyalahkan siapapun karena itu sudah terjadi. Nah, yang perlu kita pikirkan sekarang, ini banjir semakin meluas, termasuk di Karangasem kemarin. Kemudian ada beberapa di Tabanan, termasuk juga di daerah Buleleng dan sebagainya, yang cirinya adalah banyak terjadi tanah longsor dan lain sebagainya. Ini juga tidak lepas dari kurang terawatnya daerah-daerah resapan air. Jadi hutan-hutan yang ada di pegunungan yang biasanya meresap air curah hujan ini sudah tidak kuat lagi menahan curah hujan tersebut. Artinya ada hal-hal yang tertinggalkan dalam rangka merawat daerah resapan mata air itu. Nah, kembali kita kepada Jembrana, itu di Jembrana ada 37.000 hektar hutan lindung, hutan rakyat, hutan lindung. Ironisnya di sana hanya ada dua polisi hutan. Hanya ada dua. Seluas itu. Iya, dan ada 2 penyuluh dan selisihnya staf. Ini saya tahun lalu kita sudah terjun ke sana dan sudah mengingatkan bahwa ini harus dibenahi manajemen pengelolaan hutan. Karena ini bentuk kita belum care terhadap bagaimana menjaga atau melestarikan hutan. Nah, kemudian dari kondisi seperti ini, memang sudah ada upaya memberdayakan masyarakat di sekitar hutan itu, yaitu dengan membentuk kelompok pengelola hutan sosial itu.
ada sekitar 32 kelompok sudah terbentuk, kemudian itu ada sekitar 490 KK dilibatkan di sana. Nah, ini perlu dibina terus dan dikembangkan. Nah, semua ini juga tidak akan berarti apa-apa kalau pemerintah juga tidak menaruh perhatian yang lebih besar terhadap audisi ini. Nah, melalui kesempatan yang baik ini, saya ingin mengimbau kepada semua pihak bahwa kita harus lebih memperhatikan pelestarian hutan. Bukan saja di Jemberana, tapi di seluruh Bali ini. Kedua, kita harus mengawasi dengan ketat tentang bagaimana menjaga kawasan-kawasan resapan. Agar jangan itu peruntukannya bukan untuk industri, bukan untuk pemukiman atau hotel dan sebagainya, ya ini harus dijaga betul. Jangan dibiarkan bebas. Karena kalau ini terus nanti kita akan makin parah, makin besar risiko yang kita alami. Nah, kemudian yang ketiga, seharusnya pengawas hutan ini harus diperbanyak. Iya. Tenaganya gimana? Gimana mengawasi hutan seluas itu hanya dengan 2 orang polisi hutan? Kita pulang kampung keliling 1 hektar aja. Wah, nggak bisa. Ini. Apalagi 37.000 hektar berdua. Terlepas dari itu, ini kan bentuk kepedulian pemerintah ya. Jadi care terhadap pelestarian hutan. Nah, kemudian yang selanjutnya kami berharap juga dilengkapi dengan peralatan yang bisa memantau. Seperti misalnya drone itu ya, drone itu bisa lebih luas. Kalau tenaga kita kurang bisa pakai drone ya, pakai drone untuk mengawasi. Kenapa? Karena waktu saya datang ke Jemberana itu di Tukan Biluk Poh gitu ya, Banjar Biluk Poh itu banyak sekali kayu-kayu yang pelonongan yang besar-besar itu kan, besar-besar. Ternyata saya tidak ngerti, tidak tahu. Ada masyarakat beritahu ini bekas dibor Pak gitu. Dibor kayunya itu, artinya waktu masih hidup itu dibor, diisi potas atau racun sehingga mati. Biar mati dulu. Ya. Ini kan satu kondisi yang di luar kontrol pemerintah berarti. Dan terjadi hujan deras ya ini yang hanyut. Nah, kemudian yang selanjutnya kami berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten termasuk pemerintah pusat itu lebih peduli lagi dengan menyiapkan anggaran yang lebih memadai. Sampai memakai peralatan, tenaga SDM-nya diperbanyak, kualitasnya ditingkatkan. Kemudian ini harus diikuti oleh program-program pemerintah, termasuk memberdayakan kelompok-kelompok hutan sosial ini, sehingga mereka bukan hanya menjadi penonton terhadap hutan itu, tapi dia bisa secara ekonomis bisa memanfaatkan hutan itu tanpa memotong pohon-pohon besar, tetapi dia mendapat manfaat dan sudah tentu ikut menjaga hutan ini. Nah, ini hal-hal yang memang perlu kita jadikan perhatian bersama dan kita tidak boleh menunda-nunda. Tidak boleh, wah ini untuk yang akan datang aja nanti berapa tahun lagi. Enggak, ini harus segera. Termasuk upaya untuk mereboisasi lagi. Ini tahun-tahun ini saya kira anggaran untuk itu sama sekali sudah tidak ada. Kita harus lakukan reboisasi besar-besaran, libatkan semua komponen masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, desa adat dan sebagainya, sehingga dibantu anggarannya dari pemerintah. Sehingga dengan demikian kekhawatiran terjadinya berulang lagi dalam jangka panjang itu bisa ditanggulangi. Ini yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah yang korban ya, korban bencana. Ini kan ada infrastruktur milik negara, milik masyarakat, kemudian maupun pribadi, termasuk rumah-rumah masyarakat, termasuk juga tempat-tempat ibadah, dadi dan sebagainya. Ini banyak yang rusak ya, dan sudah dilaporkan melalui BPBD di daerah, kemudian provinsi, dan kami berharap ini segera ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan. Jadi untuk infrastruktur tingkat nasional, jalan nasional, misalnya jembatan dan sebagainya, segera dikoordinasikan. Untuk provinsi juga begitu. Tetapi kan ada juga kabupaten-kabupaten yang tidak kemampuannya terbatas. Ya ini juga harus dibantu oleh provinsi melalui bantuan keuangan khusus DKK. Sehingga dengan demikian mereka bisa segera, masyarakat ini terbantu. Kalau dari segi sumbangan masyarakat ya,
terhadap korban banjir ini sudah banyak itu. Termasuk Golkar sendiri sudah melakukan, baik di Jemberana maupun Karangasem, termasuk kita juga melakukan sosial kesehatan gratis kepada masyarakat, dan kita akan terus lakukan ini. Dan himbauan kami kepada pemerintah daerah provinsi, kita harus lebih intensif lagi dan memberikan kebijakan, membantu daerah-daerah, terutama perbaikan infrastruktur di daerah, baik itu milik masyarakat maupun milik negara atau daerah. Ini segera harus dikoordinasikan, dan kebetulan kami juga akan rapat nanti tanggal 17 dan tanggal 22 tentang anggaran APBD 2023, kami juga akan bicarakan itu. Ya. Oke, teman-teman Sugao Kori Channel semua. Nah, begitu, jadi kita harus selalu menjaga lingkungan kita, jangan sampai rusak. Nanti kalau udah banjir lagi, terutama juga jangan buang sampah sembarangan, dan kita harus jaga tempat resapan air kita. Ya. Oke, sekian nih dari kami Sugao Kori Channel. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe Sugao Kori Channel beserta sosial media kami di Instagram maupun di TikTok serta Facebook. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Mantap. Bye-bye. Ya.